Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, teman-temanku semua, di video kali ini saya pengen membahas tentang pinjol-pinjol mana saja ya yang di tahun 2024 ini, bahkan menjelang akhir tahun 2024 ini, yang paling banyak digalbai oleh nasabahnya, teman-temanku ya. Seperti saya kasih contoh, misalkan dari 100 nasabah itu lebih daripada 50 orang yang tidak membayar hutang pinjol mereka. Jadi ada 10 pinjol yang memang benar-benar banyak digalbai oleh nasabahnya di tahun 2024, dari awal tahun sampai akhir tahun ini, teman-temanku semua ya. Nanti saya akan jelaskan. Nah, untuk tambahannya pembahasan saya untuk di awalnya ini, teman-temannya, karena saya belakangan ini melakukan riset kecil-kecilan ya, baik itu dari orang sekitar saya yang menggunakan pinjol, dan juga di grup-grup lainnya yang ada di grup Facebook maupun WhatsApp tentang galbay pinjol, teman-teman. Ternyata yang paling banyak galbay pinjol itu justru wanita, dan juga yang paling banyak di ACC oleh pihak pinjol itu adalah wanita. Kenapa? Ternyata saya tanyakan oleh teman saya yang mantan DC pinjol, itu mereka mengatakan bahwasanya memang pihak pinjol itu sengaja banyak mencairkan pinjaman kepada wanita-wanita atau perempuan-perempuan, karena alasannya perempuan itu mudah untuk ditekan-tekan ya. Ini jangan jangan ngeres ya pikirannya atau berpikiran yang aneh-aneh. Maksudnya untuk ditekan pikirannya agar mereka itu ketika minjol bisa diarahkan pemikirannya, dan juga bisa ditekan dalam artian ketika mereka tidak membayar, mereka bisa ditakut-takuti oleh DC. Nah, faktanya sekarang ini malah prediksi daripada pihak pinjol itu banyak melenceng, teman-teman. Justru dari beberapa yang banyak galbay pinjol ini, menggalbay pinjolnya itu justru itu dari perempuan atau wanita, teman-teman. Mereka justru mentalnya lebih kuat daripada yang yang laki-laki. Ya, terbukti ya, yang selama ini banyak beredar berita bahwasanya banyak orang yang galbay pinjol, mohon maaf, mengakhiri hidupnya ya, itu kebanyakan laki-laki, teman-teman. Nah, oke, kita tidak usah kemana-mana, saya langsung saja sebutkan. Yang pertama, pinjol yang paling banyak digalbay oleh nasabahnya ya. Saya di awal sudah ngasih tahu contohnya ya. Itu misalkan saya kasih perumpamaan, misalkan 100 nasabah, di atas daripada 50 bahkan sampai 60 orang itu menggalbay pinjolnya, hutang pinjolnya. Atau misalkan begini, 1 juta mengeluarkan, pihak pinjol itu 1 juta mengeluarkan pinjaman, atau 1 juta mengeluarkan pinjaman ke orang ya, misalkan 1 juta orang yang dipinjamin ini ya, pinjamin uang, justru yang menggalbay itu di atas daripada 500.000 orang ya. Jadi bayangin pinjol itu gimana pusingnya sekarang ini. Makanya jangan kalian kaget, di akhir tahun ini banyak sekali metode-metode penagihan yang memang tidak masuk di akal,
dan ini memang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak DC by telepon. Nah, untuk pinjolnya teman-teman, yang pertama itu ada UKU. UKU ini memang sudah diambang kebangkrutan juga, tapi memang belum ada dirilis secara resmi di website resminya mereka ya. Ini semua yang saya sebutkan yang 10 ini di atas 50% daripada jumlah nasabah yang sudah dihutangi mereka. Yang pertama itu ada UKU ya, yang kedua itu ada pinjam yuk, yang ketiga ada UATAS ya, yang keempat ada cairin, nah yang kelima ada uang mi, yang keenam ada pinjam duit. Nah, ini pinjam duit sering juga disalahartikan. Jadi dikirain pinjam yuk sama pinjam duit itu sama, padahal mereka berbeda ya. Yang ketujuh ada Samir, yang kedelapan ada Klik Kami, yang ke-9 ada 360 Kredi, yang ke-10 ada Kredito. Sama dengan Kredito juga ini teman-teman, banyak orang yang salah paham, dikiranya Kredito sama Kredivo itu sama, padahal mereka itu berbeda. Nah, ini tadi 10 pinjol yang diambang kebangkrutan karena saking banyaknya digalbay oleh nasabah-nasabah yang sudah mereka kasih hutangan teman-teman. Ini salah satu keberhasilan kalian semua yang memang mentalnya sudah kuat, yang memilih stay galbay dibandingkan ya kalian itu minjam sana minjam sini, gali lubang tutup lubang. Kalian sudah tepat mengambil langkah bahwasanya ketika kalian belum memiliki uang, mending digalbay dulu. Kalian sudah tepat. Inilah dampak dari kalian melakukan galbay massal. Ada 10 pinjol yang memang di atas 50% dari jumlah nasabah yang dihutangi itu belum membayar hutang pinjol mereka dari awal tahun 2024 sampai akhir tahun 2024. Mudah-mudahan kalian bisa mempertahankan galbay kalian sampai di tahun-tahun berikutnya. Jadi itu juga bisa mengurangi nanti pinjol-pinjol yang beroperasi di negara tercinta kita ini, Indonesia. Karena teman-teman ya, kalau kita mau sadar, mau teliti, mau jeli melihat, pinjol ini sangatlah banyak merusak anak-anak bangsa. Ini analisis pribadi saya ya teman-teman. Karena apa? Banyak orang yang terjerat pinjol ini tidak bisa lagi meminjam di perbankan, yang notabene di perbankan itu lebih kecil bunganya dan lebih mudah dijangkau. Contoh, misalkan kalian awal-awalnya kalian tuh usaha apa ya, misalkan usaha kecil-kecilan, usaha gorengan, usaha nasi goreng, usaha jualan es, kalian itu menggunakan dana-dana dari bank, misalkan seperti KUR ya teman-teman. Kalian itu lancar membayarnya karena kalian terjerumus di pinjol. Jangankan untuk membayar bunga, untuk membayarkan pokoknya bunganya saja tidak mampu karena begitu besarnya bunga daripada pinjol, jadi tidak bisa menutupi. Jadi banyak sekali orang-orang yang jadi tidak produktif lagi, hanya memikirkan bayar hutang pinjol ya, dan akhirnya mereka kena blacklist, tidak bisa ngambil pinjaman di bank. Itulah kenapa langkah tepat dari Bapak Prabowo yang sudah mempunyai wacana untuk melunaskan ya teman-teman kita yang memang terlilit hutang, baik itu di perbankan maupun di pinjol yang terdampak ya. Yang terdampak itu seperti yang kemarin-kemarin kena COVID ya, terdampak COVID, jadi tidak bisa dagang, tidak bisa bayar hutang, seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan kedepannya semakin banyak pinjol yang memang gulung tikar, karena di tahun 2024 ini aja ada 3 pinjol, jadi semakin berkurang teman-teman ya. Nah itu tadi informasi seputar 10 pinjol yang paling banyak digalbay dan kemungkinan itu diambang kebangkrutan ya di tahun 2024 ini. Semangat terus teman-temanku, jangan patah semangat ketika kalian galbay pinjol, karena ketika kalian galbay pinjol
tidak ada sesuatu yang akan terjadi kepada diri kalian ketika kalian memang memperbaiki dan menata hidup kalian. Tidak usah mau mendengarkan kata-kata DC ya, karena nanti kalian itu akan mudah diarahkan otak kalian, dan kalian itu akan diperas uangnya untuk hanya bayar pinjol ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.